Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa firman Tuhan itu menjadi nasihat yang suci, nasihat yang murni, dan nasihat yang ikhlas? Karena ternyata firman Tuhan itu bukanlah hanya seperti ajaran-ajaran dongeng belaka yang lebih memfokuskan seseorang terhadap ketakutan, sehingga karena ketakutan itu mereka menjadi benar-benar taat. Padahal itu hanyalah bentuk dari pemahaman manusia itu yang menjadikannya sebagai aspek dari mitos dan membuat itu seolah-olah menjadi kebenaran, dan akhirnya manusia menjadi ketergantungan dengan pemahaman itu. Tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan itu menjadi nasihat yang ajaib dalam diri kita, dalam kehidupan kita, karena firman itu memiliki tujuan yang sangat murni, yang sangat suci, dan yang sangat ikhlas. Sehingga ketika saudara menyatakan sebuah nasihat kepada seseorang menggunakan nats dari firman Tuhan, maka saudara harus mempergunakan ketiga hal ini. Ini harus menjadi prinsip dan tujuan kita untuk menasihati orang lain. Yang pertama adalah nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci. Yang kedua, nasihat itu berasal dari hati nurani yang murni. Dan yang ketiga, nasihat itu berasal dari iman yang tulus dan ikhlas. Tetapi ada juga orang yang tidak sampai hingga tujuan itu. Akibatnya mereka seolah-olah ingin menasihati, tetapi mempergunakan kata-kata dari nats Alkitab untuk menjebak mereka atau bahkan menyalahkan mereka. Bahkan iblis sendiri mengutip dari nats Alkitab untuk mencoba Yesus Kristus. Maka saudaraku yang terkasih, hendaklah saudara ketika telah mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan itu dan mengubah mindset saudara, mengubah akal budi saudara, dan patuh dengan apa yang telah dituntunkan Roh Kudus kepada saudara lewat firman kebenaran itu. Jangan mau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang membuat ada suatu pengertian yang di atas dan melebihi dari firman Tuhan. Firman Tuhan telah final, dan firman Tuhan telah menjadi penuntun satu-satunya dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang benar sesuai dengan iman yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan memelihara kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tunduk di dalam pendengaran akan firman kebenaran itu. Izinkan kami Tuhan juga menjadi penasihat yang hidup di dalam firman-Mu, memiliki prinsip dalam ketulusan, memiliki iman yang tulus ikhlas. Jangan jadikan kami Tuhan menjadi batu sandungan kepada mereka yang semakin menjauhkan mereka daripada-Mu. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.